Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk pertemuan kelompok pada sesi berikutnya, yang mana bulan lalu kita telah membahas tentang eksploitasi anak atau perlindungan anak. Ada yang masih ingat Ibu-ibu? Alhamdulillah. Baiklah Ibu-ibu, gimana kabarnya sekarang? Semoga sehat-sehat saja, keluarga dan anak. Ya, kasih Ibu. Ya, baiklah Ibu, kita sekarang sudah masuk pertemuan bulan ini, yaitu pertemuan tentang kesejahteraan sosial. Pentingnya kesejahteraan sosial. Apa itu kesejahteraan sosial Ibu-ibu? Kita akan membahas tentang pentingnya kesejahteraan sosial, yang mana di situ ada lanjut usia, Ibu-ibu. Lanjut usia ini adalah seorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Lanjut usia ini lanjut usia yang mendapatkan bantuan sosial PKH berusia di atas 70 tahun. Jadi mengapa kita harus peduli terhadap orang-orang yang lanjut usia? Dikarenakan ada beberapa hal, yaitu sesuai dengan amanat Undang-Undang 1145, yaitu nomor 13 tahun 1998. Kemudian ada beberapa faktor kondisi permasalahan yang dihadapi oleh para lanjut usia. Yang pertama adalah kondisi fisik. Kondisi fisik, perubahan fungsi organ tubuh yang menyebabkan terjadinya perubahan suhu tubuh, yaitu kondisinya sudah tidak fit lagi, yaitu namanya sudah rentan terhadap penyakit. Kemudian ada gangguan gerakan, seperti adanya kelumpuhan dan lain sebagainya. Jadi Ibu-ibu, adanya gigi mulai goyah dan tanggal, kemudian dan dia tergantung sama orang lain. Kemudian kondisi psikososialnya adalah perubahan emosi, misalnya depresi, kemudian adanya agresif. Jadi kita sebagai orang tua sudah beberapa perubahan yang sering kita lakukan, terlihat ya dari kondisi fisik kita. Jadi kita Ibu-ibu harus bisa melihat bagaimana kondisi orang tua kita sekeliling kita, yang mana orang tua kita sudah tidak muda lagi. Jadi bagaimana kedepannya kita harus melihat ada beberapa cara. Dalam mata lansia dapat ada beberapa cara dalam menghadapi lansia yang sulit diperlakukan, adalah antara lain tetap menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua, bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku orang tua atau lansia, memberikan kasih sayang, menjadi pendengar yang setia, kemudian melakukan pendekatan pribadi dan melakukan memberi kesempatan terhadap apa yang disukai lansia, termasuk kapan dia mau mandi, makan, dan kerjakan sepanjang dirinya terhadap orang lain. Penelantaran lansia dapat diartikan sebagai suatu tindakan orang di sekitar lansia yang membiarkan lansia tidak terpenuhi haknya sebagai berikut. Contohnya, membiarkan lansia tidak makan, kemudian membiarkan lansia sakit, membiarkan lansia tidak mandi. Jadi Ibu tidak boleh seperti itu. Jadi kita sebagai orang yang masih sehat harus menjaga lansia itu seperti yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi mari kita peduli terhadap lansia, terutama orang tua kita sendiri yang sudah bersusah payah membesarkan kita dari masih bayi sampai dewasa. Mungkin itu saja. Kalau ada pertanyaan Ibu silahkan. Ya, silahkan Ibu berpertanyaan. Nanti kita bahas sama-sama dan kita ambil kesimpulan sama-sama. Ya, silahkan Bu. Baiklah.
Sudah. Oke, terima kasih. Jadi yang dinamakan lansia itu Ibu, itu di atas umurnya di atas 60 ke atas. 60 ke atas itu nampak raut wajahnya, keriputnya, giginya sudah tanggal, bahkan mau buang air kecil pun tak bisa, harus dibantu dengan orang lain, kemudian membutuhkan orang lain, mau makan, bahkan maafnya buang air kecil pun di situ. Tapi sekarang bisa kita menggunakan pempes. Nah, jadi orang tua itu seperti itu. Jadi kita harus sabar ibu-ibu. Orang tua harus sabar. Kita harus menghadapinya dengan penuh perhatian. Tidak boleh marah-marah. Nanti orang tuanya mudah tersinggung. Apalagi orang tua kita sendiri. Dia sama anaknya, dia agak masuk hati. Kalau kita ngomong kasar dia sudah suka menangis. Jadi ibu masuk orang tua kita sendiri jangan dikasari, jangan dimarahi. Jadi orang tua itu kita lihat dari sering depresi dan agresif. Kemudian itu dari kondisi fisiknya itu dia sudah muncul berbagai macam penyakit ya ibu ya, muncul dari berbagai macam penyakit. Kemudian ada gangguan panca indera seperti mata kabur, telinga yang nggak bisa mendengar, kemudian giginya sudah tanggal ya, sakit tulangnya sakit ya ibu ya. Jadi kita harus merawat orang tua itu dengan penuh hati, jangan kita membiarkan, apalagi menelantarkannya. Orang tua itu adalah yang merawat kita dari kecil, dari bayi sampai dewasa. Nah, mungkin itu saja ibu-ibu, silakan kalau ada pertanyaan masih bisa, karena pertemuan kita ini membahas tentang kesehatan lansia ya ibu ya. Kita melihat banyak lansia sekarang ini yang ada sebagian yang umurnya sampai ratusan tapi masih kuat ya, tapi itu hanya sebagian saja, karena tak semua seperti itu. Karena sekarang ini yang umur 50-an saja sudah ada yang sakit-sakitan, apalagi yang ratusan tahun. Jadi yang namanya lansia itu otomatis dia sudah tua, rambutnya sudah putih, giginya sudah ompong, kemudian matanya sudah kabur. Jadi kita seandainya dia masih ada, rawatlah dia seperti kita merawat dengan sepenuh hati. Jadi mungkin itu saja ibu dari pertemuan kita. Mungkin ibu-ibu bisa diambil kesimpulannya, silakan ibu-ibu ya. Ibu silakan bu. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila yang kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa pertemuan kelompok bulan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi